Halo, ketemu lagi dengan kita Nazir Family. Masih di trip kita di Vietnam. Jadi ini tuh hari ke-8 kita di Vietnam. Kita rencananya mau check out dari Flexi Hotel and Apartment. Kemudian kita mau nginep di hotel kita yang baru, yaitu di Maison. Maison itu letaknya di depan banget Sontra Night Market. Tapi sebelum kita ke sana, kita mau nyobain kopinya Vietnam nih. Kita mau nyobain ke kafenya, yaitu di Kit Coffee. Itu letaknya tuh di sebelah hotel kita. Tempatnya nyaman, enak, harganya juga untuk ukuran kafe kayak gini sih lumayan murah dibanding di Indonesia. Yuk kita cobain. Apa itu? Apa ya? Apa? Tiramisu. Tiramisu. Sama kopi. Wih. White coffee Vietnam setelah 1 minggu. Dan banyak makannya. Itu yang minum siapa? Ayah, mama lagi mah. Coba bang nyobain kuahnya enak gak? Tiramisu. Iya. Ini yang habis ini. Kopinya di Kite Coffee ya? Iya. Oke, setelah tadi kita itu dari cafe nyobain kopinya enak, jadi nggak terlalu manis, tapi kuat banget, jadi kental gitu, kopinya kuat. Mungkin kita nyobain kopi sasetan di Vietnam juga, dia juga nggak terlalu manis dan juga emang kuat banget kopinya. Kayaknya memang orang-orang sini tuh nggak terlalu hobi manis, tapi lebih suka ke kopi yang kuat-kuat dan asam-asam gitu. Nah ini perjalanan kita setelah dari cafe tadi, kita rencananya mau ke hotel kita di Maison, tapi kita rencananya juga mau mampir ke Pasar Han tadinya, tapi ternyata Pasar Han itu rame banget, jadi kita putusin tuh entar sore atau besoknya baru ke Pasar Han. Nah kalau misalkan ini tuh daerahnya enak banget, namanya itu Puok Nih. Jadi Puok Nih itu daerah kayak Ciamplasnya Bandung lah, banyak pusat jajanan, pakaian gitu, terus oleh-oleh, terus kayak kemana-mana tuh deket gitu, rame, banyak. Nah di sini juga ada Pasar Han nih yang katanya terkenal buat belanja, tapi di sini juga mungkin not recommended kali ya buat di Pasar Han, karena kayak pasar tradisional biasa. Tapi kalau misalkan mau tentang kulinernya, Pasar Han juga enak-enak kok. Jadi nggak rugi juga kalau mau kesini. Vietnam. Ah ini searah nih. Banyak ya. Terus mereka pun pada bisa gitu. Nah ini Han Market nih, Chohan. Alamat ya. Pasar. Nah, ini Han Market nih guys. Kayak swalayan biasa ya. Tuh. Nah ini di sini tuh Danang Katedral. Jadi salah satu ikonnya juga ya selain Han Market ya. Karena jaraknya tuh dekat, tinggal jalan doang. Semalam kita udah lewat sebenarnya. Semalam udah lewat karena nggak kelihatan, enggaknya tuh baru sekarang. Oke, let's go to check in the new hotel Maison ya. Iya. Dekat apa namanya? Sontra Night Market, Iya. pinggir-pinggiran banget. Oke, bye-bye. Bye. Nah ini dia, kita ngelewatin Dragon Bridge. Jadi kalau yang belum tahu, Sontra Night Market itu adanya tepat di bawah jembatan Dragon Bridge. Nah kebetulan hotel kita itu adanya di situ. Jadi kalau keluar hotel, set itu langsung ketemu Sontra Night Market.
Jadi kalau misalkan mau nginep di Maisan itu enggak rugi karena kita itu bener-bener deket banget sama Sontra Night Marketnya. Tapi jangan kelamaan karena untuk ke Sontra itu sehari atau semalam itu sebetulnya cukup. Tapi kalau misalkan memang mau jajan-jajan yang lebih banyak lagi atau beli oleh-oleh, 2 malam juga nggak apa-apa. Ngerokok bener. Kalau mabok mungkin ada ya. Nama yang nggak Oh, ini ngerokok. Ya kan mereka mah agamanya. Ya di bawah. Nih. Oke, tar malam guys. Nah yang Karim ke sana tuh. Kita ke hotel dulu aja. Taruh barang. Nah, kita udah masuk ke jalan Sontra Night Marketnya. Jadi kalau jalan ini tuh dari pagi sampai sore itu dibuka untuk umum. Tapi ketika dari sore menjelang malam, sekitar jam 5:30, itu dia tuh mulai ditutup. Karena jam segitu tuh waktunya buat pedagang-pedagang itu nyiapin dagangannya atau tenda-tendanya. Nah, mungkin kekurangan dari Maisan juga karena di Hotel Maisan itu rata-rata pinggir-pinggirnya itu adalah rumah warga, yang mana mereka itu adalah penjual di Sontra Night Market. Jadi ketika jam 4 sampai jam 6 atau tengah malam dari jam 12 sampai jam 2 itu banyak banget suara roda-roda yang lewat gitu, dan rodanya berisik banget. Jadi itu kekurangannya. Jadi kalau misalkan mau nginep di sini tuh keganggu banget dari suara-suara roda itu. Tapi terserah kalian, kalau misalkan memang kalian nggak terganggu ketika tidur dengan suara bising. Oke, Halo. Hotel yang Assalamualaikum. ke sekian kalinya. Ya, kita 14 hari di sini. Ayah. Ayah, Wow. coba kita mau lihat teman. Masukin dulu kartunya mah. Oke, nih kamar mandinya Ya. agak kecil ya bang ya, Ya. nggak kayak yang tadi. Ah, ini kasurnya Anak kepala naga. selalu dapat kopi Vietnam. Ini tuh kelihatan kan kepala naga. Oh iya tuh, itu tuh, itu Dragon Bridge-nya yang kuning. Ini guys, walaupun hotelnya kayak ya tidak terlalu istimewa, tapi ke Sontra Night Market tuh tinggal kayak Itu aja. tinggal turun tangga tuh udah Sontra Night Market. Enak banget, makanya that's why we choose this hotel. Makanya enak ya di sini ya. Ini tempat duduk mah. Iya. Nanti malam kita ke Sontra Night Market. Tos. Kita mau makan. Iya, makan-makan. Oke. Bye-bye. Gimana? Bye. Nanti juga kabarin lagi ya. Oke. Setelah kita check-in di Hotel Maisan, kamarnya cukup bagus. Tapi ya tadi kekurangannya itu adalah suara bising. Nah, setelah check-in kita rencananya mau cari halal food di daerah Sontra. Nggak jauh dan tempatnya itu bisa dibilang halal food yang ratingnya tuh bagus banget di sana dibanding tempat-tempat halal food yang lain. Jadi kita mau ke tempat halal food yang penjualnya itu adalah orang Malaysia, orang Melayu juga. Dan di sini porsinya gede-gede. Jadi kalau misalkan bertiga sama anak itu kayaknya pesen 2 porsi juga cukup. Cuman tadinya kita nggak tahu ya, jadi kita pesen agak banyak. Nah, untuk harganya memang lebih mahal dibanding makanan-makanan lokal Vietnam. Hampir kayak 2 kali lipatnya. Tapi kebayar harga mahal itu dengan porsinya yang jumbo. Namanya itu adalah Halal Food Karim. Halo. Halo. Hari ini kita mau nyobain halal foodnya Karim Danang yang katanya recommended. Yang punya tuh orang Malaya. Iya. Gimana? Ya, kita cobain apa aja makanannya. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, ini dia penampakan restonya. Restonya itu nyaman, terus nggak panas walaupun pakai kipas. Terus di sini tuh pelayannya sih, kita tuh dilayanin langsung sama pemiliknya. Jadi ibu-ibu dari Malaysia itu. Terus orangnya ramah banget.
kayak ngajak ngobrol kita pakai bahasa Melayu gitu ya. Karena kita jarang banget ngomong bahasa Melayu atau Indonesia di sini. Jadi ngerasa kayak ketemu saudara gitu. Jadi kalau misalkan kalian orang Malay ataupun orang Melayu ataupun orang Indonesia, kayaknya wajib sih kunjungin ke Karim Halal Food. Kayak ini menunya ya, ada kari, jenis-jenis kari gitu. Ada nasi putih, sambal sotong, ada ini yang ala carte-nya ya. Jadi ala carte tuh yang satu-satu ya. Iya tuh. Ada nasi goreng juga, tinggal pilih. Ada mie goreng, bihun goreng, po itu kayak mie-nya Vietnam gitu. Ada lauk pauk, bisa terpisah. Ada per pack gitu yang ya. Jadi dia tuh kayak gini. Dapat satu set 250.000 per one pack. Jadi satu orangnya itu kenanya 250.000 dong. Terserah sih mau yang ala carte atau yang buffet kayak gini. Bukan buffet sih jatuhnya, kayak dapat paket makanan gitu. Nah, ini. Set 5, set 6. Kayak ini. Sama drinking water. Nah, ini. Ya, silakan dipilih mau yang mana. Jadi kita lagi nunggu makanan datang di Halal Food Karim. Jadi ini suasananya. Enak ya, bisa ya lumayan lah. Mie gitu, kayak Melayu. Boleh. Di sini juga jual ada kerudung. Nanti deh kita shoot. Ada jual kerudung, terus makanan-makanan Melayu, kopi Melayu ya kan? Ada mukena dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau misalkan ada something urgent, butuh kerudung atau butuh mukena juga bisa datang ke Halal Food Karim ya. Suasananya enak, sini dingin ya, udah full AC, kipas juga. Terus nanti kita review makanannya kayak gimana. Soalnya kalau di Google Maps itu ratingnya sebenarnya 4,6 ya. Bagus sih, lumayan bagus dibanding halal food yang lain. Dibanding halal food yang lain sebenarnya. Nanti kita coba deh ya. Oke, thank you. Oke, ini makanannya nih. Itu kayak apa namanya? Sapi kecap gitu ya, daging sapi kecap. Terus ini dapat juga telur mata sapi. Nah, ini apa namanya? Nasi goreng Nasi seafood. goreng seafoodnya. Pantesan ini ya agak lumayan karena porsinya tuh gede banget. Untung tadi kita pesennya satu nih. Wah, ini gede-gede banget porsinya. Kalau untuk bawa anak mungkin satu porsi pun cukup sama ibunya. Kita nggak tahu kalau porsinya tuh segede ini. Atau kayak ada paprika, terus bawang bombay. Gimana rasanya coba? Enak. Nah, kalau nasi gorengnya? Dagingnya enak lembut. Lembut. Ini ada lembut akunya. Ini gorengnya juga enak. Enak. Ya rasa Malaysia gini, bukan hebat Malaysia ya. Ya, yang penting rasa Vietnamnya hilang sih. Iya. Itu. Ini lumayan sih ratingnya dibanding 4,6 ya di Google. Kalau halal food yang lain tuh ratingnya cuma 2, 3 gitu. Karena banyak yang ngecewa. Kalau ini kayaknya sih enggak sih. Enggak zong. Oke, selamat makan. Yang kita Oke, kita baru selesai makan. Gimana? Enak gak? enak sih. Enak. Porsinya banyak. Porsinya banyak banget. Jadi kalau misalkan bertiga kayaknya berdua juga cukup ya. Iya, beli 2 porsi. Nah, makanya tuh sisanya banyak di abang itu. Bagi yang lagi ke Danang terus main ke Sontra Night Market, Ini boleh deket banget sih. mampir. Deket banget. Jadi dari Sontra Night Market itu sekitar 700 meter, bisa jalan kaki. Nah, kalau misalkan punya hotel dekat situ malah lebih enak ya. Pagi, siang, sore bisa main ke sini.
Lokasinya itu nggak jauh dari Sontra Night Market, tinggal jalan kaki. Kalau dari arah bandara itu tinggal belok kanan ya, putar balik, jalan dari situ 17 meter atau bawa motor lah. Nah, tempatnya itu di depan DAI PPTH Danang atau Universitas Swastanya Danang. Di sini nih. Pokoknya sebelah kanannya aja. Oke, cukup dari kita, sekian. Bye-bye. Bye-bye. Di mana kita? Ada di Dragon Bridge. Ya, itu patungnya tuh. Nanti jam 9 tuh bakal ngeluarin apa namanya? Duit. Bukan, ngeluarin api. Jam 9 sampai 9.15. Jadi adanya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, sama malam Senin di sana tuh. Terus ada juga biasanya itu firework party tuh di sebelah sana tuh, di gedung-gedung sebelah sana. Ini suasananya, banyak yang foto buat sama naga. Tapi bagus sih. Ada yacht-nya juga ya. Ini kapal-kapal kayak begini nih. Ini juga disewain. Kalau mau nanti tinggal beli di Klook atau di Traveloka tuh ada. Jam operasionalnya juga ada biasanya. Oke, ayo kita ke Sontra Night Market. Oh iya, biasanya kita mau ke Sontra. Sontra tuh deket banget tuh. Jadi yang ada perempatan itu ke kiri doang. Kebetulan tuh hotel kita tuh di dalam marketnya Sontra. Jadi enak banget, tinggal keluar hotel langsung Sontra Night Market. Tuh, perempatan sana. Oke, let's go. Setelah dari Dragon Bridge kita foto-foto. Nah, ini kita balik ke hotel, kemudian setengah jam kita mandi, kemudian kita ke Sontra Night Market. Pasarnya di depan banget hotel kita. Jadi jalan utama hotel itu tuh ketutupan sama Sontra, tapi ada jalan di sampingnya kayak jalan pintas warga gitu. Enak di sini. Okay. Apa? Kemana? Iya, boleh. Oke. Itu tuh. Oke, ini tempat aksesoris. Sama kayak pasar di Indonesia, tempat pakaian sama aksesoris HP. Kita cari makanan ya. Karena emang pasar malam sayang, boneka tuh. Bekas atau baru? Baru ya. Boleh. Coba cium. Enggak, bau apa? Bawa apa sih? Itu loh, Mas. Enggak. Atau jalan aja, nanti pulang kan kita lewat sini juga. Iya, kita cari makan. Ini pakai aksesoris, tas, topi. Ini celana Thailand gitu ya. Sama kayak Indonesia, banyak barang-barang KW yang ya. Sendal begini. Ini tempat makanan. Makanan cemilan, snack. Ikan keringnya nih. 750. Agak lumayan mahal sih emang kalau untuk ikan-ikan begitu. Nah, kopi-kopinya. Một chị em. Tuh ada mainan tuh, Lego. Tuh makanan di depan.
Oke, ayo. Oke, ayo kita nge-vlog di situ yuk. Baru nanti kita cari makanan. Harus kan? Bisa nih karya. Apa ini? Awas abang. Di depan dong. Apa? Mau makan di situ yuk? Yuk. Mau apa? Jus? Jus aja tuh, yang tuh. Apa itu? Yang ada kelapanya tuh. Boleh, boleh yuk. Beli yuk. Nih. Namanya itu Kembo ya? Kembo kan? Iya. Abang pengen ini. Boleh. Abang kembo aja. Kembo. Jadi kita mau pesan avocado yang ada es krim teh. Hello, I wanna kembo. Yes, one. This one. Only one. Yeah. Thank you. This one. Okay. Một cái bơ lá tiền luôn. Kembo one. Yeah. Oh, ini penjualnya guys. With ice cream, right? Avocado Kimbo. This one? Yes. Rồi ông gửi lên nấu luôn cô. 20. Harganya 20.000 Vietnam dong. Jadi nanti kita dibikinin dulu sama ibunya. Cát ơi, đừng uống cát ổi quá. Total 95 đâu. Lấy gì lên ơi? Thank you. Ini guys, penampakan si namanya Kembo. Ini kayak alpukat tapi kayak dicampur sama es krim kelapa gitu kayaknya. Kita coba. Jadi itu atasnya ada kayak kelapa kering ternyata. Apa Kemko ya namanya? Iya. Enak deh bang, ini kelapa ternyata bang. Kelapa sangrai gitu. Enak deh. Ini ya, itu kelapa. Oh iya. Ya kan? Ini terendul. Kayaknya enakan ini dibanding jus malam. Jauh. Harganya berapa itu? 20.000. Dong. Berarti Doang. 12.000 doang ya? Iya. Murah ya? Oke, jadi kita tuh apa? Makan nasi sebenarnya. Lagi ada di mana? Di Sontra Night Market Iya, ya? ada lagi di sana naik. Sontra Night Market. Jadi kalau misalkan dari masuk ini gerbangnya nih, dari jalan utama jalannya itu masuk ke
area Gapura ini kita bakal ketemu kayak perempatan gitu. Jadi yang pertama itu area masuk kayak begini. Nanti dibagi nih, ada yang lurus, kiri sama kanan. Kalau misalkan lurus itu buat kerajinan sama pakaian-pakaian, aksesoris dan sebagainya. Tapi kalau yang ke kanan itu khusus buat makanan kayak begini. Jadi nanti di depannya itu disediain kursi-kursi kecil gini pendek. Di kanan itu khusus area makanan. Nah, sedangkan ke kiri itu sama kayak kerajinan juga. Cuman lebih kayak ke seni gitu loh. Ada seni lukis, pahat dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan pas area masuknya itu perempatan, ke lurus itu ke pakaian, aksesoris HP, topi, sepatu dan sebagainya. Kanan itu khusus buat makanan-makanan sama snack, sedangkan kiri itu kerajinan, lukis dan sebagainya. Nah, kebetulan kita itu nginep di Meissen. Tuh, yang ada tulisan kuning itu tuh. Meissen An itu. Jadi hotel kita tuh pas banget di area night marketnya, jadi enak. Kayak tadi kan di sebelahnya itu kan ada Dragon Bridge ya. Nah, Dragon Bridge itu kita cuman nyebrang jalan doang. Jadi Dragon Bridge nyebrang jalan itu udah Sontra Night Market. Tadi kita jam 6 udah kesana foto-foto sebelum langit gelap. Itu fotonya bagus. Jadi tipsnya itu adalah foto ketika langit mau gelap. Terus kita pulang dulu ke hotel, sholat maghrib. Nah, habis itu jam 7:30 kita keluar lagi, nikmatin jajanan sama Sontra Night Market. Kemudian nanti jam 9 itu ada yang namanya itu fire show. Jadi fire show itu ada jam 9 sampai 9:15 menit doang. Itu adanya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Cuma 3 hari, enggak tiap hari. Adanya di weekend doang, Jumat, Sabtu, Minggu. Selama 15 menit dia bakal nyemburin api sama air. Kita juga bakal explore makanan-makanan di sini. Dompet, HP. Oh, ini es tebu nih. Ada buah-buahan juga. Ini ada es krim ketok gitu. Kayaknya emang familiar ya di Vietnam. Nah, ini buat ini nih, apa tuh? Udah kan tadi? Ada bacaan itu? Ada. Bacaan sinkronis banget? Iya. Ke kanan kan, makanan di kanan. Yuk. Minum bang. Apa tuh? Yuk, come on. Come on babe, ice cream. Mangganya tuh menggoda-goda banget. Oh, ini nih seafoodnya, ban catrung ada. Oh, ini seafood nih. Bang, ini seafoodnya bang. Oke, ini seafood oyster ada. Ayo. Mamanya lagi mual. Ini yang rice ini apa nih yang? Hello, bên trong cái sườn có gì? Thank you. Oh, lobsternya gede-gede banget yang. Itu tuh. Kamu mau nyobain corn dog nggak? Hah? Nyobain corn dog. Ini apa nih? Itu ayam ya? Ini udah super barbecue. Biết vợ cái kịch vợ của mời em xem muốn là nó biết cái nó là thích.
kita berhenti dulu. Ada ibu-ibu. Sorry. Okay. Oh, bad traffic. Oh, this is sport. Ini orang nih minta digandong. Kita masih ada di Sumatera Night Market, guys. Ayah mau makan apa sayang, si Aras jadinya? Chicken soup, vegan food. Chicken fried rice soya, vegan food, and chicken soup. Thank you. No, thank you. Kita habis, Beb, sampai pojok. Sini ngobrol di sini dulu deh. Wah. Kita cobain scallop. Karena Danang itu adalah kota pantai, jadi kita harus cobain seafoodnya, guys. Ya. Wih. Kita cobain scallopnya. Peace. Jam belum? 0,5 nih, siap. Abang. Peace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, diam. Nah, ini tuh namanya scallop. Apa dari udang gitu ya? No, kerang dong. Oh iya, dari kerang kok udang. Ini tuh dikasih bumbu gitu. Harganya itu satunya itu 10.000 dong. Berarti kita beli 5, 50.000 dong. Satunya itu 6.000. Kita cobain ya. Bersama yang nyanyi. Ini ada yang jadi food Enak. blogger. Jadi saus dikasih daun bawang sama ada kacang. Enak. Masuk ya? di lidah kita, enak. Bener ya? Cobain enak yang. Lagi di Sumatera Night Market. Enak. Ada yang lagi nyanyi. Kalau kalian orang Indonesia tuh, Food blogger. kalau kalian orang Indonesia itu pokoknya cocok banget. Nggak tahu, ngerasa enak aja dari orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kesini wajib cobain yang namanya apa namanya? Scallop. Harganya juga murah. Emang kalau di Sumatera Night Market ini harganya agak lumayan mahal ya. Kalau misalkan kita beli bakmi trang di yang lain tuh 30.000, tapi kalau di sini tuh 50.000 sih. Padahal ukuran sama rasanya tuh sama. Cobain mah. Nggak mau nggak? Enak kan? Nggak mau yang ada bawang-bawangan gini yang ada daun-daun yang digangguin. Guys, maaf ya, lagi jelek. Oke, tadi kita udah beli Kempo, yaitu Kembo. Nih alpukat enak banget, Kembo. Sekarang kita mau nyobain mango shake-nya satu sama minumannya Nuok Chai Day. Yang ini nih. Nggak tahu nih. Kayaknya banyak banget yang pesan nih. Sorry. What this name? Guava. Passion fruit. Passion fruit. That? I want it passion fruit. Once again. Jadi harganya tuh ini 20.000 dong atau sekitar 12.000. Murah sih.
sama passion fruit. Đây không có rì vai anh. Không có rì vai. Nấu gì đây? Oke. How much? 40,000. 40. Nah, tadi itu kan beli Kembo ya, alpukatnya. Enak banget. Makanya sekarang coba yang namanya ini mango shake. Boleh Terus dayang satu. boleh satu. Bismillah ya Allah, enggak bikin Terus tadi pas beli ini, ternyata banyak banget nih yang beli ini. Passion fruit. Banyak banget, makanya penasaran. Ya udahlah, beli nyobain gitu. Untuk harganya ini 20.000 dong. Yang ini juga 20.000 dong. Gimana, pedes gak? Pedes banget. Jangan dong. Jangan Bang, ini es, nanti tumpah. Nanti dulu. Mana nih? Ayah, Ayo, cobain deh. Itu ke ayahin aja, jangan di Iya. Kok pahit banget ya? Kok asem? Asem. Yang ini asam banget. Tapi segar. Pedas juga. Yang ini juga asam. Ternyata kalau misalkan buat yang melek-melek, cocok banget sih dua ini. Yang satu passion fruit, yang satu lagi mango shake. Gimana? Oke? Oh enggak oke. Oke, tadi kita tuh habis jajan scallop, terus kita nyobain yang namanya passion fruit. Ini banyak banget yang pesen tadi. Niatnya mau beli ini, mango shake. Tapi karena ngelihat banyak banget orang yang beli ini, ya udah ikut nyobain deh gitu. Kayaknya enak soalnya banyak banget yang beli. Ini namanya passion fruit, harganya 20.000 dong. Atau 12.000 rupiah. Yang ini juga sama. 20.000 dong. Sekitar 12.000 rupiah. Kalau untuk passion fruitnya, seger, enak ya. Ada bulir-bulirnya kayak gitu. Coba aku coba. Cobain. Nah, kalau untuk mangganya, mangganya asam tapi renyah. Bumbunya pas. Asin. Bumbunya asin. Sama kayak ada masako gitu. Itu yang bikin aneh ya? Anehnya tuh bumbunya bukan garam dong, tapi lebih ke Gurih. ada masakonya gitu. Jadi unik sih. Iya, unik. Unik. Yang enggak, Bang? Enggak nyesel. Lihat ini harganya 20.000 doang ya. Murah-murah. Kalau misalkan dari Sontra Night Market, itu kan perempatan ya. Kanan makanan, lurus buat pakaian dan sebagainya. Kiri itu kayak, nah kita tuh belok kiri. Kalau mau ke Dragon Bridge, tinggal jalan. Itu sebelah sana. Tinggal jalan ke kiri lurus aja, nanti nyebrang. Karena bentar lagi jam 9 mau ada pertunjukan fire show. Tuh udah kelihatan tuh badan naganya. Nyolot atas bisa yang. Chạy đây ngồi cái đây nè. Jam berapa sekarang, Beb? Gak tahu, nggak pegang HP. Tuh, kelihatan tuh. Sorry. No. Ayo. Ah, ini dia. Tuh Bang. Gendong ya. Nih, pegangin. Terus kumaha? Tuh. Kameranya miring tapi. Oh, besarnya kamera aku. Itu gas LPG tuh Bang.